Shalom, puji Tuhan. Hari ini saudaraku kita gabung menara doanya bersama dengan para hamba Tuhan dan saudara-saudara kita yang ada di North America. Saudaraku ya, di Kanada dan Amerika Serikat. Dan memang setiap hari saudara-saudara kita hamba-hamba Tuhan yang dari penjuru Amerika Serikat dan juga Kanada, setiap hari itu ada menara doa sama seperti kita. Dan hari ini kita gabung saudara, lebih kuat lagi. Saya percaya saudara semua ikut berdoa dan doa yang dinaikkan makin banyak yang berdoa, makin banyak yang memuji. Itu seperti tahta Tuhan makin besar. Makin besar juga kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya inilah masa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Penuaian jiwa yang terbesar sedang terjadi. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku tentang satu kisah. Jadi dalam Alkitab saya kasih judulnya kisah penjahat. Ya, penjahat yang satu dan penjahat yang satu lagi. Ya, kisah penjahat disalib. Ya, yang disalib bersama Yesus. Itu terambil dari Lukas pasal 23. Saudara, ayat 39 sampai ayat yang ke-43 saya ingin ajak saudaraku untuk baca bersama-sama. Sebenarnya dari ayat 33 ya, tapi biar cepat ayat yang ke-39 saja sampai 43. Ini dialog ya penjahat saudara dengan Yesus. Ya penjahat dengan Yesus, kita akan lihat ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari di sini. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ya, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Maksudnya selamatkan dari apa? Dari hukuman salib itu. Turun, saudaraku. Selamatkan dirimu, turunlah dari salib itu dan selamatkan juga saya. Maksudnya kami, semuanya bertiga. Itu hujatannya. Ini hujatan saudaraku. Ayat 40 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang seorang menegur rekannya ini. Ya, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Kok kamu gak takut sih sama Tuhan? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang percaya katakan amin. Nah, dari beberapa ayat ini, saudara, ada beberapa prinsip kebenaran untuk kita bisa pelajari, kita renungkan, ya, kisah dua penjahat ini dan jawaban Yesus atas permohonan doa salah satu daripada penjahat itu, saudara. Yang pertama kita lihat di sini adalah hujatan, ya, dari penjahat yang tidak bertobat. Saudara lihat di sini, saya lihat begini, saudaraku. Awalnya, saudaraku yang sebelum si dua penjahat ini disebut penyamun. Dua-dua mencela Yesus. Saudara, lihat. Awalnya penjahatnya hanya sekedar mencela Yesus. Ya, di dalam Matius 27 ayat 44. Jadi, bahkan penyamun-penyamun. Jadi ada dua. Penyamun kan ada dua, saudaraku. Kata penyamun-penyamun lebih dari satu. Jadi, dua-duanya ya kan yang disalibkan bersama dengan Yesus mencela Yesus. Demikian juga. Jadi kita lihat dua-dua penjahat mencela. Nah, tetapi penjahat yang tidak bertobat awalnya mencela Yesus. Ya kan? Oleh karena dia tidak pernah bertobat, maka kejahatannya meningkat. Jadi kalau orang tuh gak pernah bertobat, kejahatannya meningkat. Gak mungkin orang ujuk-ujuk bisa membunuh. Harus diawali dengan apa? Tersinggung, kecewa, benci, dendam, pahit, baru bunuh. Awalnya mencela, meningkat menjadi apa? Menghujat. Kata hujatan biasanya tuh sindiran, sinis. Bahasa sinisme itu bahasa daripada kesombongan. Orang yang getir, yang pahit.
saudaraku seperti itu. Nah, ini dia lakukan. Nah, kita lihat kata-kata hujatannya ini di dalam ayat 39. Saudaraku, Lukas 23:39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, ya kan? Menghujat. Apa kata-kata hujatannya? Bukankah engkau Kristus? Saudaraku, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi kata-kata hujatan ini, kalau saya nangkapnya gini, ini penjahat, ini sudah keterlaluan. Orang udah mau mati, biasanya mau cepet-cepet sadar, betul gak? Ya kan saudaraku, sadarlah menjelang mati. Tapi dia malah mau mati masih menghujat orang lain. Kenapa? Saudara perhatikan di sini, ini penjahat yang tidak bertobat itu mewakili kelompok manusia yang seperti ini. Jadi penjahat ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Dia berpikir bahwa kematian itu akhir dari segalanya. Selesai kalau udah mati. Jadi mumpung masih hidup, habisin. Puasin sekendak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, si penjahat ini berpikir saudaraku, ya bahwa segala perbuatannya tidak perlu dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Nah, itulah sebabnya kenapa dia nggak pernah takut untuk melakukan kejahatan. Bahkan sampai menjelang ajal kematian menjemputnya. Tapi kalau kita teliti lagi dari kata-katanya saudaraku yang seperti itu, ini nih manusia ya, nuraninya. Sesungguhnya ada kerinduan yang terdalam dari diri dia. Saudaraku, dari penjahat ini saudaraku. Yaitu dia juga ingin diselamatkan. Diselamatkan maksudnya dibebaskan dari hukuman salib sebenarnya. Saudaraku, dia mau bebas, mau lepas gitu loh. Itu dari kata-kata dia. Dia ingin bebas. Tapi saudara lihat sini. Pernyataannya dia kan kontradiksi. Dia bilang, bukankah engkau Kristus? Itu perkataan tidak percaya, sinis. Saudaraku, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Di satu sisi dia gak percaya sama Tuhan. Tetapi di sisi lain dia ingin minta Tuhan Yesus selamatkan dan bebaskan dia dari hukuman salib ini. Dari hukuman salib loh saudaraku ya bicaranya. Nah Alkitab katakan saudaraku bahwa Yesus sendiri, Yohanes 8 ayat 24b. Jikalau kamu tidak percaya ya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Setiap orang yang tidak percaya Yesus, saya mau ulangi saudaraku. Setiap orang yang tidak percaya Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Alkitab katakan apa? Dia akan mati dalam dosanya. Artinya apa? Saudaraku, kalau kita tidak percaya Yesus sebagai penebus dosa kita, Juru Selamat yang menggantikan kita untuk mati, untuk dihukum dan mati, maka kita sendiri yang menanggung. Kalau kita tidak mengizinkan Yesus menanggung dosa kita dengan cara kita percaya kepada Dia, maka kita harus nanggung sendiri dosa kita. Ibu bapak dapat gak poinnya di sini? Katakan amin. Padahal Alkitab katakan semua orang sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut, mati. Mati kekal. Tidak ada jalan. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ada jalan keluarnya, solusinya di sana. Jadi Alkitab katakan begini ibu bapak. Hanya orang yang percaya pada Yesus saja yang beroleh keselamatan. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 katakan, Yesus sendiri berkata, pergi ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil berarti kabar baik. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes 3 ayat 18 katakan begini saudaraku. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sebenarnya ya ketakutan. Orang tuh khawatir, takut. Saudara, sebenarnya akar dari kekhawatiran, ketakutan itu adalah apa saudara? Penghukuman.
Maksudnya takut menghadapi hukuman di ujung hidup itu, saudaraku. Jadi ketika seseorang percaya sama Yesus dan mengerti, dapat pewahyuan ini, bahwa dosanya sudah diampuni, dibebaskan dari penghukuman, saudaraku, maka dia akan mengalami yang namanya apa, saudara? Kelepasan dari ketakutan. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini tentang penjahat yang tidak bertobat. Coba saudara kita lihat lagi tentang iman penjahat yang bertobat. Saya ingin bahas ayat ini, saudaraku, ya. Lukas 23 ayat 40, 41. Inilah pernyataan daripada si penjahat yang bertobat, saudaraku. Pertanyaannya sekarang gini, kenapa si penjahat ini kok bisa bertobat? Bisa percaya Yesus yang tadinya dia mencela Yesus bersama dengan rekannya, saudara, sekarang dia berubah. Saudaraku, tadinya di awalnya mencela. Saudaraku ya, di dalam Matius 27 ayat 44. Kemungkinan besar, saudaraku, karena si penjahat ini menyaksikan sikap dan teladan Yesus. Mulai dari Yesus dicambuk, digiring, dan disalib. Saudara lihat sini, dia perhatikan. Karena kan sama-sama, dia juga ngalamin. Waktu paku menembus daripada tangan dan kaki. Apalagi pada waktu kayu salib yang tadinya berbaring gitu, saudara, ya kan, ditegakkan ke tanah. Saudara enggak? Orang hukuman biasanya melontarkan perkataan-perkataan kutukan, sumpah serapah, caci maki. Kenapa? Karena saking tak sakitnya. Waktu tadinya rebah, tegain gitu, kerak semuanya. Saudara, ada yang robek semua bagian-bagian badannya. Itu pasti keluar caci maki. Tetapi saudara apa? Yang keluar dari mulut Yesus itu apa, saudaraku? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diperhatiin nih, saudaraku Yesus Kristus. Ini yang membuat dia bertobat. Dia juga bertobat tuh karena apa? Dia tahu, dia kenal bahwa Yesus itu tidak bersalah. Dia kan ngomong kan, kalau kita memang penyamun, kita ini udah pantas mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan kita. Tapi orang ini tidak bersalah. Kenapa dia tahu tidak bersalah? Saya pikir dia tuh juga dengar berita, kabar dari perkataan siapa? Pilatus. Pilatus, orang ini bersalah. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Dia lihat, saudaraku, dia lihat. Saudara, ketika Yesus diperlakukan tidak adil, diejek, dihina, disiksa, dianiaya, Yesus tidak balas dengan kata-kata, ngomongan gitu. Yesus tidak ofensif, tidak defensif, tapi Yesus itu berserah kepada Bapa di dalam penderitaannya. Diem, sikapnya manis, luar biasa. Itu yang saya bahas tentang Simon Kirene. Dalam keadaan yang sudah kecapean, keluar banyak air, darah, dia harus pikul salib, jatuh, gak kuat lagi pikul. Dipikul oleh Simon Kirene. Awalnya Simon Kirene mungkin bisa aja caci maki segala macam, tapi dia harus jalan, pikul salib dan jalan, ikutin jalannya Yesus yang pelan-pelan. Bukannya cepat, udah berat, pelan-pelan kita udah tahu kisahnya. Simon yang tadinya marah, tapi karena dia berjalan bersama Yesus, tiba-tiba radiasi kemuliaan Allah itu jamah hatinya. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak mungkin tidak berubah. Pasti ada yang berubah. Katakan amin, saudaraku. Ini yang dia lihat, dia perhatikan, saudaraku. Kayaknya hebat banget, keren banget ya. Seandainya, saudaraku, kita bisa punya sikap teladan seperti ini. Waktu kita menderita, kita dianiaya, ya kan? Sikap kita seperti Yesus, tetap manis, tidak nyerang balik, tidak defense, tapi tetap manis. Wah, keren. Pasti banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Ini nih sifatnya seperti siapa? Sifatnya siapa? Naomi. Perjanjian lama ada Naomi. Saudara tahu nggak?
Ruth tuh anak mantu bisa mau ikut mama mertua. Dia bilang gini, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku deh. Bukan cuman keluargamu keluargaku. Kadang-kadang berat loh anak mantu ngomong keluargamu keluargaku, keluargaku keluargaku. Tapi dia bilang bukan cuma keluarga, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Kok dia bisa begitu sama Naomi? Karena dia lihat iman Naomi. Naomi itu punya suami dan keluarga ini cukup terpandang di Bethlehem. Terpandang pasti dia punya kekayaan dan lain sebagainya. Karena terjadi kelaparan hebat, dia pindah ke Moab. Waktu di Moab, suaminya meninggal. Anaknya meninggal. Anaknya lagi satu lagi meninggal yang adalah suami daripada Ruth. Dia lihat Naomi tetap bersikap manis kepada Allahnya. Dia tetap percaya sama Allahnya. Ya kan? Cuma dia ngomong, ya gak usah lah panggil aku Naomi lah. Panggil aku marah. Tapi dia enggak pahit sama Tuhannya. Saya bisa bayangkan kalau Naomi pahit sama Tuhannya, enggak mungkin nah Ruth mau ikut. Dia aja, aku ikut Tuhanmu. Ini yang paling penting kita belajar dari teladan Yesus, saudaraku. Lihat, saudaraku. Kita mau lihat imannya si penjahat ini yang saya bahas kemarin di Saya teliti balik. Si penjahat ini imannya tuh dahsyat banget. Bukan cuma sekedar percaya. Ini imannya, saya rasa kalau kita di posisi si penjahat belum tentu juga kita bisa percaya Yesus. Karena apa? Coba kita lihat sini. Ya saudaraku. Pertama, si penjahat ini sadar, saudara, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ini imannya. Dia punya iman yang luar biasa pada waktu itu. Bahwa dia sadar bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Terbukti adalah apa, saudaraku? Dia ngomong begini sama Yesus, doanya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi artinya apa, saudaraku? Dia sadar bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Beda dengan rekannya. Dia berpikir bahwa setelah mati bebas, gak ada urusan lagi. Makanya dia berani menghujat, berani berbuat jahat. Saudaraku, tapi dia sadar, saudara, bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Ini belum selesai. Jika kematian adalah akhir, gak mungkin lah dia minta sama Tuhan untuk diingat. Betul gak, saudara? Ini membuktikan bahwa dia percaya ada kehidupan di balik kematian. Katakan amin, saudaraku yang sekaligus. Saya yakin ya segini, saudara. Kalau seandainya setiap kita ini sadar ada kehidupan setelah kematian, maka kita semua akan merasa bahwa kita semua butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Karena setiap manusia kalau tutup mata, lihat sampai kekekalan. Mungkin 100 tahun dari hari ini. 1000 tahun dari hari ini. Kita ini ada di mana? Pasti ada satu. Kita akan sampai ke sana. Hari ini pesannya adalah, saya ingin setiap kita yang mendengar, kalau saudara belum punya keyakinan akan keselamatan, percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, saudara akan diselamatkan. Katakan amin. Seperti si penjahat ini, saudaraku, dia sadar akan ada kehidupan setelah kematian. Yang kedua, dia tuh percaya bahwa Yesus itu orang benar. Katakan amin, saudaraku. Ya kan, dia katakan bahwa kita memang selayaknya dihukum. Ya kan, kita menerima balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat ini yakin bahwa Yesus sama sekali tidak bersalah. Sekalipun para imam telah menyatakan Yesus bersalah dan harus dijatuhkan hukuman salib, hukuman mati salib. Saudaraku,
Dan ternyata memang betul Yesus disalib dan terhitung di antara para penjahat di sana. Ya, saudaraku, dia mengakui bahwa Yesus ini adalah siapa? Mesias, anak Allah yang hidup. Yang berikutnya saudaraku, yang kita lihat si penjahat ini. Ya, si penjahat ini percaya bahwa Yesus ini akan datang lagi sebagai apa? Raja, ya kan? Pada kedatangannya yang kedua. Jadi si penjahat ini bilang, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia minta, ingat aku. Ingat aku Tuhan. Ingat aku. Dia percaya bahwa Yesus ada raja yang memiliki kerajaan. Dia adalah raja yang sedang memasuki kerajaannya itu. Yesus memiliki kuasa di dalam kerajaannya. Dan dia juga percaya semua orang yang percaya itu dikasihi oleh dia. Dan semuanya akan berbahagia di dalam kerajaannya. Itu yang dia percaya. Ini yang saya lihat bahwa penjahat ini luar biasa. Nah sekarang saya mau ngomong tentang iman penjahat ini kok luar biasa menurut kita nih apanya. Gini. Si penjahat ini justru percaya pada saat Yesus sedang dalam apa? Puncak kehinaannya. Ditelanjangin, haus, menderita, ditinggalkan oleh murid-muridnya, dicaci maki oleh bangsanya sendiri, menderita sebagai penjahat. Justru si penjahat ini percaya sama Yesus. Wow, saya mau ngomong gini saudara, ini iman yang luar biasa. Buat kita tuh mungkin sulit lah, mau percaya sama ini kita gagal. Iblis aja menerjemahkan perkataan Yesus, it is finished, sudah selesai. Iblis menganggapnya bahwa udah gagal, udah selesai dia. Tapi sebenarnya arti kata it is finished adalah apa? Dia sudah selesaikan segala masalah kita. Semua masalah manusia jawabannya ada di dalam salib Yesus sebenarnya. Katakan amin. Masalah terbesar manusia adalah apa? Kematian, maut, kematian kekal, api neraka. Dan lewat kematian Yesus dan kebangkitannya, saudara, itulah jawaban. Saudaraku, dan secara ini sudah selesai. Gagal. Tapi sepenjahat ini dia justru percaya. Kalau penjahat ini bisa menerima Yesus, percaya Yesus sebagai raja yang akan datang. Saudara, justru pada Yesus di atas kayu salib percayanya. Saya pakai istilah gini, celakalah kita kalau kita yang sudah tahu Yesus bukan cuma disalib, tapi Yesus bangkit, naik ke surga, ya kan, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita nggak percaya, bahaya kita ini. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, bahaya kita ini. Yang berikutnya saya melihat nih, penjahat yang bertobat, dia menyerahkan seluruh jiwanya kepada Yesus. Saudaraku, maksudnya gini, Yesus ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia tidak minta Yesus bebaskan dia dari hukuman salib. Seperti rekannya minta dibebaskan dari hukuman salib. Saudaraku yang kasih Kristus, dia tidak mempersoalkan keselamatan jasmani dia. Ya memang dia sadari dia harus ya kan bayar segala kejahatannya. Tetapi saudara, dia sangat peduli dengan apa? Keselamatan jiwanya. Kelak setelah dia tutup mata, setelah jantungnya berhenti berdetak beberapa saat lagi, itu yang dia perhatikan. Maka dia bilang, ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Poinnya gini saudaraku, ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini ya, lebih menekankan manfaat Yesus, manfaat percaya Yesus untuk saat ini saja, untuk hidup di dunia ini saja. Seperti percaya Yesus untuk dapat kesembuhan. Nggak salah, Yesus mau sembuhkan kita. Tapi kalau nggak disembuhkan, orang-orang mau percaya Yesus
untuk supaya diberkati. Tidak salah, Yesus mau memberkati kita supaya kita bisa jadi berkat. Kita beriman percaya Yesus hanya untuk supaya dapat pertolongan, dapat mujizat. Semua itu tidak ada salahnya. Tapi kalau itu fokus kita akan kehilangan visi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita bisa kehilangan keselamatan dan hidup yang kekal. Berapa banyak orang kemarin waktu kami ada webcom gitu saudaraku, ya pakai Zoom, ada pertanyaan dari seorang teman. Dia berkata begini, Pak Sabta, apakah apa yang dimaksud bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Kenapa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Itu surat Filipi katakan, kita harus kerjakan keselamatan kita. Yang kedua, apakah keselamatan itu bisa hilang atau enggak? Apa enggak pernah bisa hilang? Saya bilang begini, jawaban yang pertama, ya tetap kalau orang yang diselamatkan, dia mau pelihara dong keselamatan dengan cara apa? Keselamatan itu apa sih? Hidup kekal. Hidup kekal itu apa sih saudara? Hubungan, bicara hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan, kalau hubungan kita mau caranya memelihara ya kita doa, muji nyembah, dengar firman, kita berbahasa roh, kita bersekutu dengan saudara seiman, kita melayani, itu mengerjakan keselamatan. Dia tanya lagi gini, bisa gak orang kehilangan keselamatan? Saya bilang bisa iya, bisa tidak. Jadi tergantung siapa Pak, dia bilang. Kita gak tahu juga tergantung siapa. Saya ngomong begini, ada seorang pengerja kita dulu, bahkan dia seorang pendoa, ikut doa keliling, ikut doa bareng. Dan dia bergumul untuk masalah pribadi dia, rumah tangganya. Supaya enggak cerai, tapi cerai. Dia bergumul untuk keuangan dia, supaya dia diberkati. Keuangan juga hancur, babak belur. Dia ibadah supaya dia dapat ini, digerakkan. Sampai akhirnya saudaraku, kita gak nyangka teman ini berapa lama kemudian dia hilang dari gereja. Sekian tahun, belasan tahun kemudian, gak pernah ketemu. Baru ketemu beberapa waktu yang lalu sama kita. Saya lihat dia ada di gereja, dia ikut doa pengurapan. Hati saya senang sekali. Ya kan, saya bilang sama teman-teman, dia ada di gereja. Balik lagi dia. Saudaraku, doa pengurapan sekali. Yang kedua, dia minta Alkitab sama saya. Dia bilang, Pak Sabta, saya minta Alkitab. Oh boleh, saya siapkan Alkitab. Pas waktu saya mau kasih, saya mau kasih. Lalu gak lama kemudian saudaraku, saya dapat kabar bahwa dia ada di rumah sakit di UGD di Palembang. Saya mulai datang, ketemu dengan dia. Lalu dia urus sampai masuk ke rumah sakit, dirawat. Dia cerita sama saya, Pak Sabta, dia nangis, saya mau kembali ke Tuhan Yesus. Saya mau kembali, saya sudah salah, saya berdosa. Ampuni saya, ya kembali, gak apa-apa, Tuhan mau terima kamu. Dia nangis, kami doa, hadirat Allah begitu kuat. Saudaraku, sudah selesai kami doa itu, besoknya saya dengar kabar bahwa orang ini meninggal dunia. Saudaraku Yesus, cerita kesaksian itu apa? Saya bicara satu. Sering kali saudaraku Yesus, sampai Paulus itu tulis nih saudara, 1 Korintus 15-19. Ini ayatnya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Harusnya kita tuh menaruh pengharapannya bukan cuma untuk hidup di sini saja, harus ditambahin sampai kepada hidup yang kekal, sampai keselamatan jiwa kita. Kita nggak mau lepaskan keselamatan, pengharapan akan keselamatan jiwa ini. Kita jangan cuma berharap untuk sembuh, pas nggak sembuh tinggalkan Tuhan. Pulih, nggak pulih tinggalkan Tuhan. Jangan, kita jadi orang yang paling malang. Tapi oleh karena anugerah Tuhan untuk kasus teman saya ini, dia sudah tinggalkan Tuhan. Kok
bisa di ujung hidup dia bisa kembali ke Tuhan, bertobat ulang, menerima keselamatan. Dia sempat baca Alkitabnya dan dia berpulang. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, penjahat ini dia gak minta supaya dia dibebaskan dari hukuman salib. Dia gak minta keselamatan jasmaninya, dia cuma minta keselamatan jiwanya. Hari Minggu saya bicara, ada pertanyaan besar hari-hari ini. Sampai kapan pandemi ini berakhir? Sampai kapan resesi ini berakhir? Pertanyaan besarnya itu, saya balik nanya. Kalau nggak pernah berakhir gimana? Apa yang harus kita buat? Saya sudah kasih jawabannya, khotbah saya hari Minggu. Kita harus memiliki apa? Hati yang suci, supaya kita bisa lihat Tuhan. Maksudnya lihat Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan. Kita ngerti rencana Tuhan. Karena dia tahu akhir dari cerita pandemi ini. Akhir dari dunia ini, dia yang tahu. Katakan amin saudara, asal kita siapkan hati kita. Kita ngerti, saudaraku, saya percaya dia sanggup pelihara kita. Supaya kita bisa sampai pada kesudahannya itu. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Si penjahat ini, saudara, dia minta, ingat akan aku kalau kau datang sebagai raja. Kerennya Yesus kita nih gini, dicela, dihujat, dianiaya, diem. Dikatain, diem. Ketika ada orang memohon, ketika ada seseorang meminta, berdoa, merendahkan diri, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus langsung jawab. Ketika dicela dia diam, dihujat dia diam. Ketika dia datang, oh ada orang mau datang kepada dia. Ini kunci hebatnya saudara. Yesus tidak pernah menolak setiap orang yang mau datang kepadanya. Sekalipun orang itu pernah mencela dia, pernah menghujat dia, pernah bersalah. Tapi Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dia mengasihi manusia, dia mengasihi saudara. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini Tuhan kita. Ketika penjahat yang tergantung di kayu salib itu meminta, Yesus ingatlah kan. Langsung Yesus jawab. Apa jawaban Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan jawaban ini, Tuhan Yesus memberikan kita penjelasan tentang 4 karakteristik keselamatan yang kita dapat yakini dan kita percayai. Yang pertama, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Tuhan berkata, sesungguhnya. Kata sesungguhnya bicara tentang bukan mudah-mudahan. Oh, aku pikir dulu lah karena kau pernah celah aku kan. Ya, memang kau tidak menghujat aku seperti kawanmu, tapi kau pernah celah aku. Coba aku pikir dulu dah. Gak gampang-gampang seperti itu. Enggak. Yesus tanggung jawab sesungguhnya. Dia keselamatan sesuatu yang pasti. Ya kan? Ketika saudara berseru kepada nama Tuhan, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara menerima kepastian, saudara menerima keselamatan. Katakan amin. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi keselamatan sesuatu yang pasti. Pasti. Ketika saudara dan saya, ya kan, percaya Tuhan Yesus. Ketika jantung kita berhenti berdetak, Tuhan, rumah kita sudah ada di sorga. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya, yang kedua adalah Tuhan kata gini, hari ini juga. Sesungguhnya hari ini juga. Bicara tentang apa saudaraku? Keselamatan itu adalah segera dan seketika itu juga. Jadi ketika kita meninggal dunia nanti, pada saat itu juga kita langsung menghadap hadirat Allah. Atau kita akan terpisah dari Allah. Kita langsung ke surga atau kita akan ke neraka.
saudara. Tapi Alkitab kata begini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika Yesus berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku. Kata bersama-sama dengan aku, ini bicara tentang apa? Keselamatan itu sebuah hubungan kekal dengan Tuhan. Keselamatan bukan agama. Keselamatan bukan sekumpulan ritual keagamaan. Keselamatan adalah apa saudara? Sebuah hubungan. Hubungan jangka panjang yang bersifat kekal. Hubungan itu tidak dimulai ketika kita berada di sorga. Tapi hubungan itu dimulai ya kan pada saat kita menerima keselamatan. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 katakan begini. Inilah hidup yang kekal itu. Keselamatan adalah hidup yang kekal. Yaitu mereka mengenal engkau. Kata mengenal engkau ini saudara dalam bahasa Yunaninya mengandung arti saudara kenal karena hasil pergaulan. Karena bergaul dengan akrab, dengan dekat, makanya kenal. Saudara, kenal sifatnya, bukan cuma reputasinya. Oh, bangsa Israel kenal reputasi Tuhan, tapi Musa kenal hati Tuhan, karakter Tuhan, sifatnya Tuhan. Nah, itu karena hasil apa, saudara? Ini yang namanya kata mengenal, keintiman. Jadi keselamatan bicara tentang hubungan. Yesus menghendaki kita menjadi sahabat karibnya. Tuhan mau kita membangun hubungan yang intim dengan Dia sepanjang waktu. Yang keempat, yang terakhir, surga itu adalah tempat yang nyata, saudara, yang kekal selamanya. Dia berkata apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Perhatikan di sini. Yesus, ya kan? Yesus itu bertekun dalam berbuat baik. Dia layani setiap orang yang datang padanya, bahkan sampai akhir hidupnya, saudara. Nah, perhatikan di sini, saudaraku. Jadi orang yang meninggal itu langsung ke sorga atau langsung ke neraka. Jadi kayak penjahat ini, saudaraku, ya kan? Mereka berdua itu dihukum karena kejahatan yang sama. Tetapi saudaraku Yesus Kristus, rekan yang satu, ya kan, dia mati dengan dosanya. Dan sedangkan penjahat yang bertobat, saudaraku, dia diselamatkan. Apa yang membedakan? Responnya. Yang satu merendahkan diri, memohon, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tapi yang satu mencela dan menghujat Yesus. Hari ini saudaraku yang Kristus, saya ingin ajak saudara berdoa seperti doa penjahat. Saya ingin ajak saudara, kalau satu hari saudara udah kepentok dalam hidup saudara, saudara bisa doa seperti doa seorang penjahat ini. Yesus ingat aku. Yesus ingat aku. Saudaraku, ini doa yang didoakan oleh Hizkia. Ketika dia dijatuhi hukuman mati, penyakitnya tidak akan pernah sembuh. Hizkia berdoa, Tuhan ingat aku. Ingat aku. Bapa ingat aku.